Halo sahabat Hermina, perkenalkan saya dengan Dr. Zulham. Kali ini kita dengan Dr. Firda spesialis jantung. Untuk hari ini, kita bakal bahas spesial tentang Hari Jantung Sedunia. Nah ini nanti kita akan kupas banyak hal ya dok ya. Kita akan kupas banyak hal tentang apa sih masalah-masalah jantung gitu. Jadi supaya nanti teman-teman lebih ngerti nih mana yang harus dikhawatirkan, mana yang jadi hal yang biasa ya, mana yang harus segera periksa ya, atau mungkin mana yang harus memang perlu perawatan khusus seperti itu. Oke, ya kita akan mulai sekarang. Nanti untuk selanjutnya nanti teman-teman bisa aja kasih di kolom komentar pertanyaan apapun itu. Nanti jika kita ada waktu kita akan siapkan waktu untuk menjawab teman-teman itu semua. Oke? Atau mungkin teman-teman bisa langsung datang ke Rumah Sakit Hermina Wonogiri. Kita Dr. Firda ada setiap hari Senin ya dok ya. Senin sampai hari Jumat ya. Itu mulai jam 8 sampai jam 12 ya dok ya. Nah di situ teman-teman punya kesempatan lebih banyak lagi kalau ingin bertemu langsung, ingin periksa langsung, ingin tanya banyak hal tentang kondisi teman-teman di sana. Oke, nah ini yang paling sering ya dok ya. Itu di zaman-zaman sekarang ya, untuk teman-teman Gen Z, teman-teman milenial gitu dok, sering banget itu mereka merasakan keluhan yang namanya dada berdebar-debar gitu dok. Nah gimana sih dok dada berdebar-debar itu artinya apa sih dok? Dan apa yang harus kita khawatirkan, apa yang harus kita waspadai gitu dok? Baik. Ya. Terima kasih Dr. Zulham. Sekali perkenalkan, nama saya Dr. Firda. Saya seorang kardiologis yang bertugas di Rumah Sakit Hermina Wonogiri. Jadi betul, seringkali keluhan gangguan irama jantung itu sering dikeluhkan oleh pasien-pasien. Mungkin trennya sekarang pasien-pasien yang mungkin usianya lebih muda, mereka bingung, saya ini kenapa dok, saya ini kenapa gitu. Jadi seperti pengertian dari gangguan irama jantung sendiri atau dari istilah medisnya kita sebut sebagai aritmia, artinya gangguan irama jantung itu dibagi menjadi dua. Irama jantung yang terlalu cepat kita menyebutnya sebagai takikardi, dan irama jantung yang terlalu lambat kita menyebutnya sebagai bradikardi. Takikardi sendiri juga ada definisi sendiri dok. Jadi denyut nadi kita normalnya itu 60-100 kali per menit. Apabila detak jantungnya itu lebih dari 100 kali per menit, berarti kita menyebutnya irama yang berdebar atau takikardi itu. Kalau irama jantungnya kurang dari 60 kali per menit, berarti kita menyebutnya sebagai irama jantung yang lambat atau bradikardi. Kalau takikardi sendiri, kapan sih teman-teman yang mungkin Gen Z yang kenapa dok saya berdebar, ini saya harus seperti apa gitu? Mungkin selain tadi irama jantungnya dirasakan terlalu cepat, seringkali disertai dengan gejala-gejala lain dok. Jadi tidak hanya berdebar tok, berdebar karena kita terkejut itu bisa jadi hal yang biasa. Berdebar karena kita takut habis aktivitas fisik yang berat itu bisa jadi juga, itu bisa jadi yang normal atau fisiologis respon jantung terhadap aktivitas yang berat. Tapi ketika kok saya diam aja dok, duduk-duduk itu tiba-tiba saya berdebar, disertai dengan gejala penyerta seperti ada nyeri dada, ada sesak nafas, ada rasa mau pingsan, nah itu perlu kita tindak lanjuti dok. Oke, baik. Di situ ya teman-teman. Jadi ada perbedaannya banget nih. Kalau misalnya kita berdebar hanya berdebar biasa, itu tanpa ada keluhan, jadi itu nggak masalah ya. Tadi saya ulang sedikit ya, masalah misalnya kita takut ya, kalau misalnya kita kaget ya, itu ketika berdebar itu memang reaksi yang normal. Nah, tetapi kembali lagi kalau misalnya ada nyerinya ya, ada nyerinya ya dok ya, bisa ada keringat dingin, nah itu kita perlu periksa. Seperti itu. Nah dok, yang sering banget ditanyakan itu harus sampai kapan sih dok periksanya? Harus secepat apa? Apakah bisa ditunda ya dok? Biasanya keluhan berdebar ini sebenarnya cukup mengganggu dok. Jadi kan karena berdebar itu detak jantungnya sangat cepat, biasanya memang rasa tidak nyaman di dada. Harusnya sih untuk penyakit apapun saya rasa semakin cepat kita mendeteksi adanya kelainan, tentu kita akan semakin cepat pula memberikan tata laksana yang tepat gitu. Jadi kalau teman-teman Gen Z atau pasien yang merasa ada gangguan irama jantung, ada baiknya segera memeriksakan. Nanti pemeriksaannya juga kalau yang standar itu yang awal-awal bisa dilakukan rekam jantung dok. Jadi dengan rekam jantung sendiri kita bisa tahu irama jantungnya seperti apa. Apakah terlalu cepat jenisnya apa, itu juga macam-macam, tentu dengan tata laksana yang berbeda pula. Jadi kalau ditanya kapan,
semakin cepat, semakin baik. Oke, nah di situ teman-teman poinnya ditekankan di terakhir tadi Dokter Firda bilang lebih cepat lebih baik supaya nanti kembali lagi semakin cepat kita tahu masalahnya apa, semakin cepat dapat tata laksana dan semakin cepat juga masalah selesai. Betul. Seperti itu teman-teman. Nah kalau misalnya kita untuk masalah pemeriksaan ya dok, itu kapan harus ke poli? Kapan harus ke IGD dok, gitu biar nanti ibaratnya teman-teman nggak salah gitu dok. Betul. Jadi biasanya irama jantungnya juga berbeda-beda dok. Ada yang dia bisa menetap jangka waktu lama, ada yang cuma berapa menit nanti hilang, nanti kapan-kapan kambuh lagi gitu. Jadi sekali lagi ditekankan adalah ada tidaknya keluhan. Kalau memang rasa berdebar itu, kok saya berdebar lebih dari 10 menit, sudah disertai keringat dingin, dada tidak nyaman, sesak nafas, itu baiknya langsung ke IGD. Tapi misalnya kalau situasinya kambuhnya tidak memungkinkan, oh saya bisa tahan dulu, udah nggak ada 5 menit hilang sendiri kok dok, nggak ada keluhan apa, lah kalau seperti itu bisa lewat poli. Tapi ketika muncul keluhan dan itu dirasa keluhannya itu memang perlu segera tata laksana yang cepat, sebaiknya langsung ke IGD. Oke, nah gitu ya sahabat-sahabat Hermina, sekarang jadi sahabat-sahabat Hermina bisa tahu nih kapan harus ke poli, kapan ke IGD. Nah seringnya lagi dok, sahabat-sahabat Hermina yang Gen Z atau Gen milenial, ini kan gampang banget reaching internet ya dok. Betul. Ya. Sukanya itu self-diagnosis dok. Nah itu gimana dok menurut dokter kalau self-diagnosis tentang masalah irama jantung ini dok? Betul. Jadi sebetulnya kalau dari kelainan irama sendiri itu spektrumnya luas dok. Jadi tidak hanya punya jantung, misalnya memang gangguan ansietas, gangguan dari mungkin akibat minum obat flu, ya itu juga beberapa juga bisa menyebabkan takikardi atau berdebar. Bisa juga konsumsi kafein. Sekarang banyak kafe-kafe yang menjual kopi dan sebagainya, dia kan juga stimulan, dia juga bisa berdebar-debar. Merokok pun begitu. Jadi sebenarnya ini banyak sebab kalau kita bicara tentang berdebar itu sendiri. Maka untuk self diagnosis saya rasa dari penyakit apapun sebaiknya tidak dilakukan, karena kan nanti malah teman-teman jadi khawatir yang berlebihan. Ketika kita men-search kata takikardi, nanti yang keluar adalah serangan jantung, yang keluar bisa gangguan ini, gangguan itu, yang nanti malah teman-teman malah jadi takut, takut. Jadi ada baiknya ketika teman-teman punya masalah, sebaiknya langsung ke konsultasi ke ahlinya. Kalau insya Allah kalau kita konsultasi ke ahlinya kan mendapat informasi yang betul. Kalau kita mencari tahu di internet, seringkali hasil pencarian itu kan bisa kemana-mana dong, bisa kemana-mana, itu malah jadi beban sendiri, apalagi yang untuk yang pasien-pasien yang kecenderungan mudah stres atau apa malah tambah stres kalau mencari-cari seperti itu. Ada baiknya tidak melakukan self diagnosis dan segera melakukan konsultasi. Nanti kan kita tahu apa yang terjadi sebetulnya. Nah itu ya sahabat-sahabat Hermina, jangan pernah self diagnosis. Tanyakan kepada ahlinya supaya nanti nggak melebar kemana-mana. Kalau melebar kemana-mana udah takut kemana-mana. Nah, akhirnya malah jadi denial kalau misalnya pas periksa ke dokter, saya baca ini gini-gini ya dok ya, seringnya kayak gitu. Nah, tolong jangan pernah self-diagnosis. Begitu ada masalah, tadi yang sudah dijelaskan oleh dokter Firda, apa gejala-gejalanya, langsung aja bisa ke poli atau ke IGD kalau memang dirasakan sangat memberat seperti itu. Nah, kita udah mulai bahas banyak nih dok tentang masalah berdebar-debar gitu. Tadi kan dokter bilang kalau berdebar-debar itu namanya takikardi ya dok ya, karena detak jantungnya cepat ya. Sekarang kita akan lebih bahas nih tentang masalah detak jantung yang lebih lambat. Nah, di sini itu orang awam ya dok, itu sering menyebutnya itu adalah namanya lemah jantung dok. Nah sebenarnya lemah jantung sama detak jantung yang lambat itu apakah ada perbedaan atau itu sebuah persamaan dok? Sebetulnya itu hal yang berbeda. Jadi tadi kalau yang detak jantung lambat memang berarti detak jantungnya yang kurang dari 60. Tapi kalau lemah jantung biasanya kita harus melakukan pemeriksaan ekokardiografi dok. Apabila didapatkan fungsi pompa jantung yang menurun atau kurang dari normal, maka kita menyebutnya lemah jantung. Jadi agak berbeda. Kalau lemah jantung sendiri adalah gejala dari gagal jantung. Jadi biasanya disertai dengan mudah ngos-ngosan, mudah capek, sesak nafas, kakinya bengkak. Itu adalah salah satu tanda gagal jantung, atau beberapa pasien mungkin orang awam menyebutnya lemah jantung. Tapi kalau untuk irama jantung yang lambat sendiri gejalanya sedikit berbeda dok. Irama jantung yang lambat
itu seringkali memang banyak pada orang tua, satu, nomor dua pada pekerja keras ya. Untuk masyarakat Wonogiri sendiri yang masyarakatnya masih banyak bertani atau berkebun, kita sering mendapatkan pasien dengan detak jantung kurang dari 60 kali per menit. Itu kapan kita waspadai? Sekali lagi harus ada gejala. Gejalanya sedikit berbeda dengan tadi takikardi. Kalau takikardi kan rasanya berdebar. Tapi kalau bradikardi atau irama jantung yang lambat, seringkali gejalanya adalah riwayat pingsan, sering pusing, kadang juga nyeri dada atau sesak nafas. Jadi agak berbeda. Jadi ketika kita mendapati pasien pingsan, tidak mesti itu dari misalnya gulanya yang turun atau stroke atau apa, tapi bisa jadi karena irama jantungnya yang terlalu lambat. Oke, baik. Nah, itu teman-teman ya. Perbedaannya udah jelas ya di sini ya, antara berdebar, detak jantung yang lambat, dan juga lemah jantung. Nah, di sini tadi Dokter Firda sudah mulai nih nge-spill tentang masalah gejala-gejalanya. Jadi nanti teman-teman kalau ada gejala-gejala tersebut, kembali lagi waspada boleh, tapi jangan self-diagnosis ya dok ya. Langsung datang ke ahlinya aja. Seperti itu. Oke, dari pembahasan kita, kira-kira dokter ada kesimpulan khusus nggak dok tentang masalah ini? Satu pesan lagi. Ini terkait dengan World Heart Day. Jadi ada cara mengenali dok. Jadi kadang pasien itu merasa berdebar, tapi ketika kita cek itu tidak berdebar. Jadi kita sebutnya dengan menari. Menari itu singkatan dari meraba nadi sendiri. Jadi caranya mudah sekali dok. Pakai kalau nggak kidal, kita pakai tangan kanan. Ada jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Lalu kita tempelkan ke tangan yang satunya. Ini pergelangan tangan ya. Di situ kalau kita raba ada yang berdenyut-denyut, itu namanya nadi. Kita hitung berapa nadi dalam 30 detik dok. 30 detik. Baik. Kalau detak jantungnya itu apakah kita lihat teratur atau tidak? Ada irama yang istilahnya melompat atau tidak? Apakah detaknya kurang dari 60 atau kalau 30 detik apakah detaknya kurang dari 30 kali per menit? Gitu. Kalau atau lebih dari 50 kali per menit. Kalau 50 kali kan berarti dia takikardi. Kan itu kan kita hitungnya cuma setengah menit, dikalikan 2. Jadi cara yang simple dan cara yang insya Allah juga semua orang bisa belajar dok, namanya menari ini atau meraba nadi sendiri ini untuk mendiagnosis awal. Saya itu sebetulnya deg-degan betul, apa hanya rasa deg-degan gitu. Apakah irama jantung saya seperti apa, apakah teratur atau tidak. Ketika teman-teman menemukan ada yang aneh nih, kok irama jantung saya kok pelan sekali ya, kok ada yang melompat ya, kok ada yang hilang ya, gitu, ada baiknya melakukan konsultasi. Baik, gitu teman-teman ya, namanya menari, meraba nadi sendiri ya, pakai 3 jari, lalu 3 jarinya ditempelkan nih teman-teman di bawahnya jempol di tangan satunya. Nah, di situ teman-teman akan ngerasain tuh rasa berdenyut yang dihitung 30 detik. Nah itulah ilmu yang baru banget nih dok, saya juga baru tahu tuh ada ilmu kayak gitu. Nah, teman-teman di situ bisa melakukan kayak screening mandiri ya dok ya. Yang kemudian teman-teman bisa tahu nih kapan harus periksa ke poli, kapan harus periksa ke IGD. Teman-teman, sekian yang bisa kami sampaikan ya dari saya dan juga dari Dokter Firda. Aku mau kasih info lagi, dari Dokter Firda itu beliau ada poli ya, jadwal poli di Hermina Wonogiri setiap hari Senin dan juga hari Jumat ya dok, dari jam 8 sampai jam 12. Nah di situ teman-teman kalau ingin konsultasi, ingin banyak bertanya, ingin tahu kondisi masalah jantungnya dengan gejala-gejala yang tadi teman-teman rasakan, bisa langsung bertemu beliau di sana. Sekian dari saya, sampai jumpa sahabat Hermina.